Bunga bersinar. Saat bertemu 6 tahun yang lalu, langit istana Tianxia diliputi kabut malam. Di salah satu paviliun tersembunyi, seorang selir muda bernama Hualian melarikan diri dengan perut membuncit. Ia sedang hamil, anak kembar dari Kaisar Li Zhen, pria yang pernah mencintainya, namun membiarkannya disingkirkan demi kekuasaan. Hualian bukan siapa-siapa saat masuk ke istana. Ia hanya putri dari keluarga bangsawan yang kehilangan segalanya karena fitnah. Kaisar menyelamatkannya, mengangkatnya menjadi selir tingkat rendah. Mereka jatuh cinta dalam diam. Tapi ketika ia mengandung, permaisuri dan selir-selir tua lainnya melihatnya sebagai ancaman. Maka ia dijebak, dituduh berkhianat, dan disuruh menghilang atau kehilangan anaknya. Dengan bantuan seorang kasim tua setia, Hualian menghilang dari istana malam itu dan nama serta wajahnya dilupakan dalam sejarah. 6 tahun berlalu, di sebuah desa kecil di kaki gunung, seorang wanita muda hidup dengan 2 anak kembarnya. Liang Er, gadis cerdas dengan mata cerah, dan Chen Mu, bocah pemberani yang tak kenal takut. Hualian mengganti namanya menjadi Madam Yu, hidup sebagai tabib desa dan pengrajin wewangian bunga. Setiap musim semi, desa mengadakan festival bunga. Tahun itu, keajaiban kecil terjadi. Saat bunga sakura mekar, 2 anak kembar diam-diam ikut kontes menari untuk menghibur pejabat agung yang datang dari ibu kota. Pejabat itu adalah Kaisar Li Zhen, menyamar sebagai pelancong biasa untuk menghindari tekanan istana. Ia datang untuk mencari tanaman obat langka, tapi takdir membawanya melihat 2 anak kecil menari bersama di atas panggung desa. Anak laki-laki itu wajahnya seperti cermin dirinya saat kecil. Kaisar menatap bocah itu dengan jantung berdegup. Matanya, mata yang sama seperti milik Hualian. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tak bisa. Malam itu, saat festival usai, Kaisar mengikuti aroma bunga dari toko wewangian dan melihat seorang wanita yang tak pernah ia lupakan. Hualia, 6 tahun tak menghapus jejaknya dari hati. Ia memanggil pelan, Hualia. Wanita itu membeku. "Maaf, Anda salah orang," katanya dengan tenang. Tapi suaranya bergetar. Kaisar melangkah maju. "Kalau engkau bukan Hualian, kenapa anakmu mirip denganku?" Hualian menunduk. Ia tahu takdir akhirnya menagih. Hualian membawa Kaisar ke pondok kecil di tepi hutan. Ia mengaku semuanya tentang jebakan di istana, tentang kelahirannya yang hampir merenggut nyawa, tentang bagaimana ia menamai anak-anaknya dengan harapan bahwa mereka tak akan pernah tahu ayah mereka seorang kaisar. Kaisar terdiam lama. Ia tak tahu bahwa saat ia disibukkan dengan perang perbatasan dan politik istana, wanita yang ia cintai hampir dibunuh oleh orang-orang terdekatnya. "Aku akan menebus semuanya," kata Li Zhen akhirnya. "Kau dan anak-anak akan kembali ke istana sebagai keluarga kerajaan." Tapi Hualian menatapnya tegas. "Aku tak ingin kembali hanya sebagai selir dan anak-anakku tak butuh istana. Mereka butuh ayah, bukan kaisar." Namun semuanya tak semudah itu. Ketika Hualian akhirnya kembali ke istana dengan identitas barunya, ia disambut bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan racun, cemburu, dan intrik. Permaisuri tua tak tinggal diam. Ia mencoba menculik anak kembar itu agar bisa menekan Hualian. Tapi kali ini berbeda. Kaisar berdiri di sisi Hualian. Ia mencabut kekuasaan permaisuri, membongkar kejahatan selir senior, dan mendekretkan bahwa Hualian diangkat menjadi permaisuri baru, sedangkan kedua anaknya dinobatkan sebagai pangeran mahkota, Chen Mu dan putri tertua, Liang Er. Namun di balik kemenangan itu, luka lama masih menganga. Hualian sulit mempercayai istana. Chen Mu merasa tertekan sebagai pangeran. Liang Er dengan kecerdasannya mulai melihat dunia yang kejam. Di musim semi ke-7, sejak mereka berpisah, Kaisar mengajak Hualian berjalan di taman istana yang dulu mereka kunjungi bersama. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Maafkan aku karena pernah memilih diam saat kau disakiti." Hualian menatap langit. "Kalau bukan karena itu, aku takkan mengenal cinta yang tumbuh dalam kesunyian. Takkan mengenal anak-anak kita, dan takkan tahu bahwa bahkan bunga yang tumbuh di tanah kotor pun bisa bersinar saat bertemu dengan cahaya." Dan di sana, saat bunga mekar, matahari pagi menyentuh wajah mereka, seolah memberi restu pada cinta yang telah melewati kematian, pengkhianatan, dan takdir. Chen Mu tumbuh menjadi pangeran bijak,
Kuat namun rendah hati, belajar dari ibunya tentang keberanian. Liang Er menjadi gadis pertama yang mempelajari ilmu kedokteran di istana, mewarisi kecerdasan dan keanggunan Hualian. Sementara itu, Kaisar dan Permaisuri Hua tak lagi hidup sebagai penguasa dan selir. Mereka adalah dua hati yang akhirnya bersatu dalam terang bunga yang bersinar saat cinta mereka bertemu kembali. Tamat!